Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Linggasari, NRP 17002, akan menjawab pertanyaan nomor 1 soal evaluasi akhir semester mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda pelajari dan pahami dari mata kuliah ini? Pada mata kuliah metode eksplorasi geofisika atau MEG ini, saya mempelajari dan memahami materi tentang beberapa metode eksplorasi geofisika. Beberapa metode tersebut yang telah dipelajari antara lain metode self-potensial, mikrotremor, metode gelombang permukaan, metode resistivitas, metode magnetik atau geomagnet, dan metode gravity. Yang pertama yaitu metode self-potensial atau SP. Metode ini pertama kali digunakan oleh Robert Fox pada tahun 1830 untuk menemukan daerah yang mengandung sulfida di Cornwall, Amerika Serikat. Pengukuran yang dilakukan menggunakan lempeng tembaga sebagai elektroda dan galvanometer sebagai pengukur beda potensial yang timbul. Sebenarnya mekanisme SP ini belum dapat dijelaskan, namun berhubungan dengan air tanah sebagai elektrolit. Seperti air tanah yang bergerak pada medium berpori, yaitu potensial elektrokinetik, streaming potensial, dan juga air tanah dengan konsentrasi yang bervariasi, seperti potensial difusi, Nord potensial, Cell potensial, dan juga air tanah sebagai pelarut yang bereaksi dengan mineral atau logam, yaitu potensial mineral, dan pergerakan air tanah pada atau akibat vegetasi, yaitu potensial elektrik. Teknik pengukuran SP itu ada dua, yaitu gradien potensial dan potensial relatif. Untuk yang gradien potensial itu mengukur beda potensial antara sepasang elektroda dengan spasi tertentu yang tetap pada satu lintasan atau profil. Kutub negatif dari voltmeter itu sebagai leading elektrode dan kutub positif itu sebagai trailing elektrode. Hasilnya yaitu dalam satuan mV per meter atau mV per kilometer. Teknik ini cukup praktis, tetapi tingkat ketepatan pengukuran berulang itu cukup rendah. Untuk teknik pengukuran yang kedua, yaitu potensial relatif, yaitu mengukur beda potensial antara satu elektroda bergerak terhadap satu elektroda yang tetap atau dijadikan sebagai referensi. Kutub negatif dari voltmeter dihubungkan ke elektroda tetap dan kutub positif sebagai elektroda bergerak. Hasilnya dalam satuan potensial yaitu mV, terus teknik ini kurang praktis tetapi tingkat ketepatan pengukuran berulang cukup baik. Aplikasi dari metode SP ini yaitu potensial mineral, yaitu untuk eksplorasi mineral, dan yang kedua itu potensial elektrokinetik, yaitu untuk eksplorasi geotermal dan air tanah, studi vulkanologi, studi lingkungan dan geoteknik seperti identifikasi kebocoran penampungan limbah dan bendungan, kemudian ada pemantauan reservoir pada proses produksi dan reinjeksi. Metode yang kedua yaitu mikrotremor. Mikrotremor atau yang biasa disebut dengan ambient noise ini merupakan getaran tanah dengan amplitudo yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa alam seperti angin, gelombang laut, getaran pada jalan raya maupun peristiwa buatan alam lainnya. Dari sumber-sumber tersebut dilakukan perekaman secara real time sehingga dapat menggambarkan kondisi geologi suatu wilayah di dekat permukaan. Metode yang sering digunakan dalam metode mikrotremor ini yaitu metode horizontal to vertical spectral ratio atau HVSR. Parameter yang dihasilkan dari metode mikrotremor ini yaitu frekuensi natural dan amplifikasi, sehingga nantinya akan dihasilkan nilai indeks kerentanan suatu tanah. Dalam mikrotremor ini setelah nanti didapatkan datanya, maka akan dilakukan pengolahan sinyal. Dalam pengolahan sinyalnya ini digunakan transformasi Fourier untuk mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi. Setelah itu dilakukan smoothing yaitu dengan cara dikonvolusi. Aplikasi dari metode mikrotremor yaitu untuk asesmen mikrozonasi gempa bumi, asesmen resonansi tanah dan bangunan, yaitu bisa juga untuk identifikasi zona lemah pada longsor dan juga identifikasi posisi hidrokarbon.
Metode yang ketiga yaitu gelombang permukaan. Gelombang permukaan ini terdiri dari gelombang Rayleigh dan gelombang Love. Gelombang Rayleigh merupakan hasil superposisi dari gelombang P dan gelombang SV yang menjalar di dekat permukaan. Gelombang Rayleigh ini merambat pada permukaan dengan arah gerak partikel berputar atau berrotasi yang disebabkan oleh superposisi antara gelombang P yang searah penjalaran gelombang dengan gelombang SV, sehingga hasil superposisinya itu membentuk suatu elips atau lingkaran. Sedangkan gelombang Love merupakan hasil interferensi konstruktif antar refleksi dari gelombang SH pada permukaan atau di dekat permukaan. Gerak partikel pada gelombang Love yaitu paralel terhadap permukaan namun tegak lurus terhadap arah penjalarannya. Sistem pengukuran pada metode gelombang permukaan ini yaitu ada dua cara, yaitu metode pasif dan juga aktif. Untuk yang metode pasif ini umumnya sama dengan metode pengukur atau teknik pengukuran mikrotremor, yaitu dengan menggunakan sensor. Sensor dirangkai atau didesain dengan alat mikrotremor sesuai rangkaian pengukuran data, di mana itu biasanya dibutuhkan 3 sensor yang membentuk array tertentu dengan waktu yang dibutuhkan itu minimal 30 menit di setiap titik lokasinya. Secara umum, langkah-langkah eksplorasi gelombang permukaan itu ada 3 tahapan, antara lain akuisisi data atau pengambilan data, kemudian ada analisa sinyal atau processing, dan yang terakhir yaitu inversi. Aplikasi dari metode gelombang permukaan ini antara lain yaitu untuk penilaian bahaya amplifikasi dan likuifaksi, biasanya ini berhubungan dengan kegempaan yang nanti itu kecepatan gelombang gesernya bisa diestimasikan dari nilai gelombang seismik khususnya gelombang permukaan ini. Kemudian untuk identifikasi zona lemah pada longsor, di mana nanti ini nilai kecepatan gelombang gesernya biasanya itu rendah. Kemudian ada identifikasi saturasi fluida pada pit. Yang selanjutnya, yaitu metode yang selanjutnya, yaitu resistivitas. Berdasarkan persamaan hukum Ohm, resistansi ini merupakan daya hambat listrik suatu sampel material atau batuan yang dialiri arus listrik, yang merupakan fungsi dari sifat material atau batuan. Secara sederhana, resistansi itu selain bergantung pada sifat bahan, juga bergantung pada ukuran atau geometri dari suatu sampel yang diukurnya. Kemudian, berdasarkan persamaan resistivitas, Rho sama dengan R kali A per L, di mana AL ini merupakan semacam faktor koreksi untuk menentukan nilai resistivitas. Berdasarkan persamaan resistivitas di atas, resistivitas ini dapat diartikan sebagai resistansi yang dinormalisasi terhadap geometri, dan juga resistivitas ini merupakan besaran karakteristik suatu bahan atau sampel batuan. Artinya, yang mendeskripsikan parameter karakteristik dari suatu material yaitu resistivitas, sedangkan resistansi ini hanya sekedar mempengaruhi, karena resistansi ini masih dipengaruhi oleh faktor geometri dari suatu sampel batuan. Dalam eksplorasi geofisika, parameter yang sering digunakan atau lebih disukai yaitu parameter resistivitas. Hal ini kenapa terjadi? Karena parameter resistivitas ini memiliki nilai yang cukup besar dan juga range-nya itu memiliki range yang cukup panjang jika dibandingkan dengan parameter konduktivitas. Maka dari itu, parameter resistivitas ini lebih diutamakan atau lebih disukai untuk mengkarakterisasi suatu batuan dan material. Aplikasi dari metode resistivitas ini sendiri yaitu identifikasi adanya batuan pasir, kemudian identifikasi lempung, ini biasanya berhubungan dengan kerusakan aspal pada jalan, kemudian identifikasi zona lemah pada longsor. Konsep dari metode resistivitas yaitu ketika ada suatu arus di dalam bumi kemudian diinjeksikan. Nah, diinjeksikan ini maka arus tersebut pada medium yang homogen akan menyebar ke segala arah sehingga akan membentuk 3 dimensi seperti bola. Ini merupakan kasus untuk arus yang diinjeksikan ke dalam bumi. Beda lagi jika arus yang diinjeksikan itu di permukaan bumi, maka persebaran arusnya akan membentuk ruang setengah bola. Pada metode resistivitas ini jika diterapkan pada medium yang homogen, itu akan
menghasilkan atau dapat digunakan untuk memperkirakan nilai resistivitas medium tersebut. Tetapi berbeda ketika mediumnya itu bukan medium homogen atau alias non-homogen, maka bumi itu berlapis sehingga memiliki variasi nilai resistivitas fungsi vertikal dan terkadang juga horizontal. Ketika pada medium yang non-homogen, maka nilai resistivitasnya itu dianggap sebagai bukan nilai resistivitas sebenarnya atau nilai resistivitas semu. Untuk mendapatkan nilai resistivitas yang sebenarnya, maka biasanya itu dilakukan melalui proses inversi atau kecocokan kurva fitting, baik itu secara manual maupun melalui algoritma tertentu. Pada eksplorasi dengan menggunakan metode resistivitas ini terdapat beberapa tujuan yang seringkali melibatkan 4 pendekatan pengukuran, antara lain mapping, electrical sounding atau phase, tomografi atau resistivitas 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan juga anisotropi. Untuk mapping ini, pengukurannya itu variasi yang digunakan yaitu variasi resistivitas pada datum poin atau titik tengah. Pada spasi dan konfigurasinya yaitu sama. Untuk electrical sounding, ini tuh nilai resistivitasnya sebagai fungsi kedalaman atau datum poinnya itu sama, tetapi spasi pengukurannya yang berubah-ubah. Untuk tomografi, itu pengukurannya yaitu dengan merubah-rubah spasi pengukuran dan datum poin atau titik tengahnya. Kemudian yang untuk anisotropi, konsep dari metode pengukuran anisotropi ini yaitu pengukuran pada posisi yang sama, di titik yang sama, namun arahnya yang dirubah-rubah, sehingga nilai dari parameter tersebut akan berubah. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode magnetik. Dalam bumi itu terdapat 3 sumber medan magnet bumi, antara lain medan magnet utama, yakni medan magnet yang dihasilkan oleh gerak rotasi inti bumi, sehingga ini nantinya akan menjadi medan utama magnet bumi. Yang kedua yaitu medan yang berasal dari luar bumi, yakni medan magnet yang dihasilkan oleh misalkan sinar matahari yang kemudian menghasilkan neutrino, lalu adanya osilasi neutrino ini nanti akan menghasilkan medan magnet yang dimana itu nanti juga sebagai noise. Yang ketiga yaitu medan magnet sebagai variasi spatial, yakni ini disebabkan oleh anomali magnetik lokal kerak bumi, yaitu kerak bumi ke atas atau sekitar 40 km ke atas. Karena kalau kedalaman 40 km ke bawah itu umumnya temperaturnya sudah temperatur Curie, sehingga tidak memberikan efek pada medan magnet bumi yang di permukaan. Inilah yang menjadi target pengukuran nantinya, yaitu pengukuran metode magnetik. Di dalam implementasi untuk eksplorasi metode magnetik biasanya itu terdapat minimal 3 tahapan, antara lain pertama perencanaan atau desain pengukuran, yang kedua pengukuran yang terkait dengan implementasi dari perencanaan desain pengukuran, dan yang ketiga yaitu analisa data dan interpretasi. Di mana dalam analisa data ini ada beberapa langkah-langkah yaitu desain pengukuran dan pengukuran, koreksi data magnetik, analisa data untuk interpretasi, dan kemudian interpretasi. Aplikasi metode magnetik ini sendiri terdiri dari berhubungan dengan anomali-anomali, yaitu anomali magnetik yang antara lainnya yaitu aplikasi dari metode magnetik, identifikasi eksplorasi geotermal di daerah New Zealand dan Indonesia dan juga bisa daerah lainnya, kemudian identifikasi patahan, identifikasi tambang besi, dan juga identifikasi struktur atau patahan. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu metode gravity. Metode gravity adalah salah satu metode dalam eksplorasi geofisika yang termasuk metode pasif. Jadi metode gravity ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi geologi atau struktur bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi bumi di permukaan yang disajikan dalam bentuk model bawah permukaan. Tahapan pada metode gravity yaitu akuisisi data, processing, dan interpretasi seperti pada tahapan metode pada umumnya. Kemudian koreksi-koreksi dalam metode gravity yaitu ada koreksi penyimpangan, koreksi lintang, koreksi kolom udara bebas, koreksi buger, dan koreksi medan, serta yang terakhir yaitu proyeksi ke bidang datar dan atenuasi ke atas. Selanjutnya, ada 2 macam pemodelan dari metode gravity, yaitu pemodelan ke depan atau forward modeling dan pemodelan inversi atau inverse modeling. Dalam metode gravity ini juga ada anomali lokal dan juga anomali regional. Terima kasih. Itu penjabaran saya yang saya ketahui tentang pelajaran atau mata kuliah
MEG ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.